Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai suhu dan kalor pembelajaran keempat. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5 semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pada kesempatan ini, kita akan belajar materi tema 6, subtema 1, pembelajaran keempat. Disiapkan alat tulisnya ya. Tujuan yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini adalah Pernahkah kamu melihat gambar di atas? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Menurut kalian, apa ya pesannya? Aliran sungai dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam. Misalnya irigasi, perikanan, sumber air bersih, sarana transportasi, dan pembangkit listrik. Jika sungai dijadikan tempat untuk membuang sampah, maka air sungai menjadi tercemar dan dapat merugikan makhluk hidup. Oleh sebab itu, mari kita merawat kebersihan sungai supaya memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Inilah pesan yang disampaikan pada gambar tersebut. Mari kita amati gambar-gambar berikut ini. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar-gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal-hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak dari gambar tersebut? Nah, kalau kita mengamati gambar tersebut, maka kita mengetahui bahwa kedua gambar tersebut itu sama-sama terjadi pencemaran air. Kita lihat begitu banyak sampah di sana. Dan lihatlah, banyak sekali ikan-ikan yang mati. Nah, menurut kalian, ulah siapakah ini? Sekarang, mari kita membaca bacaan berikut ini. Dari bacaan tadi, bisakah kalian menjelaskan isinya? Dan dapatkah kalian menemukan kata-kata kunci pada setiap paragraf? Judul bacaan adalah Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungan Alamnya. Pada paragraf pertama, kata kunci yang bisa kita temukan adalah manusia, hidup, lingkungan alam. Isi paragraf pertama adalah manusia
tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya. Pada paragraf kedua, kata kunci yang bisa kita temukan adalah interaksi, manusia, lingkungan alam. Isi paragraf yang kedua menceritakan bahwa tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Sedangkan kata kunci yang ada pada paragraf yang ketiga antara lain interaksi, lingkungan, bencana. Isi pada paragraf yang ketiga. Interaksi manusia dengan lingkungan yang kurang baik akan menyebabkan bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Jadi, manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Karena untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia mendapatkan dari alam. Nah, interaksi antara manusia dengan alam pasti akan menimbulkan pengaruh, baik itu pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pengaruh positif yang timbul dari interaksi antara manusia dengan alam antara lain terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan sumber daya alam, dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi angka pengangguran, mempercepat pembangunan. Namun, jika interaksi manusia dengan lingkungan kurang baik, maka dapat menimbulkan pengaruh negatif antara lain 1. Pemanfaatan yang berlebihan bisa menimbulkan punahnya sumber daya alam. Yang kedua, dapat mengganggu ekosistem di alam. 3. Dapat mengganggu habitat asli, flora dan fauna. Yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang kelima, karena adanya kerusakan lingkungan itu, maka dapat menimbulkan bencana alam. Oleh karena itu, bentuk interaksi manusia yang merugikan lingkungan alam haruslah kita hindari. Tujuannya adalah untuk melestarikan lingkungan alam. Contoh sikap yang menjaga kelestarian lingkungan alam antara lain membuang sampah pada tempatnya, menanami kembali hutan yang gundul, menghentikan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, memberikan sanksi keras terhadap pelaku pencemaran lingkungan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan alam, dan melakukan daur ulang sampah. Mendapatkan manfaat dari lingkungan alam merupakan hak kita, tetapi memeliharanya adalah kewajiban kita bersama. Setuju sekali, Ben? Ada hak, pasti ada kewajiban. Betul begitu kan? Kita sebagai pelajar pun memiliki kewajiban yang harus kita lakukan selain hak yang seharusnya kita dapatkan. Apa saja kewajiban kita? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban? Hak adalah sesuatu yang kita terima setelah seluruh kewajiban kita terpenuhi. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Nah, apa saja hak dan kewajibanmu sebagai siswa di sekolah dan sebagai anak di rumah? Hak dan kewajiban kita sebagai siswa di sekolah dan sebagai anak di rumah antara lain
Nah, anak-anak, tugas kalian adalah amatilah interaksi masyarakat di sekitarmu, kemudian isilah tabel berikut ini. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.